Selamat malam, Ibu Yogina dan teman-teman mahasiswa. Di sini kami akan mempresentasikan terkait pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Ciliwung sampai Cisadane berdasarkan dokumen pola PSDA 2015 dan rencana PSDA tahun 2019. Di sini saya sendiri dengan Muhammad Zaki Mubarak dengan NPM 006 dan di sini ada rekan saya yaitu Nadia Nuraini Suprapto dengan NPM 0070. Untuk pendahuluan mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada pola PSDA yang merupakan landasan kebijakan jangka panjang dalam waktu 20 tahun yang berisi visi, misi, isu strategis, dan alternatif-alternatif skenario pengelolaan. Ini menjadi acuan untuk menyusun rencana PSDA. Kemudian ada rencana PSDA, merupakan penjabaran teknis dari strategi yang dipilih dalam pola PSDA, berisi program dan kegiatan konkret, baik fisik maupun non-fisik, beserta perakiraan kelayakan dan biaya. Ini menjadi pedoman pelaksanaan bagi semua pemangku kepentingan. Yang selanjutnya ada profil wilayah sungai Ciliwung dan sampai Cisadane. Dengan kondisi umum, wilayah sungai ini merupakan lintas provinsi yang meliputi ada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Eh, Terdiri dari 13 kabupaten kota dengan luas wilayah sungai 5.300 sekian kilometer persegi. Kemudian ada daerah aliran sungai yang memiliki 15 das utama dengan perluas das Bekasi dan das Cisadane. Topografi di sungai ini berkisar antara 0 sampai 900 meter di atas permukaan laut dengan hilir berupa dataran rendah dan hulu berupa dataran tinggi terutama di Kabupaten Bogor. Potensi dan permasalahannya yang utama adalah banjir dan krisis air baku, kemudian potensi air permukaan dengan ketersediaan air permukaan cukup besar dengan debit andalan Q90 sebesar 2.204,24 meter kubik per detik. Dan ini merupakan data dari luas wilayah sungai di berbagai provinsi. Kemudian ada isu-isu strategis, dan yang pertama ada isu strategis nasional. Yang pertama ada penyediaan air bersih dan ketahanan air. Cakupan air perpipaan di wilayah Sungai Ciliwung sampai Cisadane masih rendah, sekitar 44,53% pada 2016. Sementara Jakarta hanya memiliki ketahanan air sebesar 2,2% dan bergantung pada suplai luar. PDM DKI Jakarta berencana mengolah air sungai dengan ultrafiltrasi, pengembangan sumber air lokal, dan sistem air minum berkelanjutan sangat dibutuhkan. Kesenjangan pasokan ini memicu konflik sehingga diperlukan pendekatan IWRM. Dan yang kedua ada ketahanan pangan. Kondisi kontribusi wilayah ini terhadap produksi beras nasional sangat kecil, sekitar 2,6%, dengan luas irigasi 21.401 hektar dan produksi 70.000 ton. Alih fungsi lahan, penurunan debit air, dan banjir memperlemah ketahanan pangan. Rehabilitasi dan pelindungan lahan irigasi perlu diprioritaskan. Kemudian ada ketahanan energi. Kebutuhan listrik mencapai 24.224 GWh, namun wilayah ini tidak memiliki potensi PLTA yang memadai. Pasokan sebesar 30.000 GWh disuplai dari PLN Jawa, Bali, dan swasta. Potensi mikrohidro belum dimanfaatkan dengan optimal. Pembangunan bendungan ke depan perlu mempertimbangkan potensi energi sebagai bagian dari efisiensi dan ketahanan energi. Dan yang terakhir ada perubahan iklim. Belum ada bukti nyata dampak perubahan iklim dari wilayah Sungai Ciliwung sampai Cisadane. Namun, potensi gangguan seperti El Nino, La Nina, Rob, dan kenaikan suhu perlu diantisipasi karena dapat mempengaruhi pengelolaan air dan lingkungan. Prediksi peningkatan cuaca ekstrim ini dan gangguan ekosistem tetap harus diwaspadai.
Selanjutnya ada isu strategis lokal. Strategis lokal dalam pengelolaan wilayah Sungai Ciliwung sampai Cisadane mencakup lima aspek utama, yaitu konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, sistem informasi sumber daya air, serta pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Yang pertama ada banjir. Banjir rutin ini terjadi di wilayah tengah dan hilir akibat luapan sungai, seperti Ciliwung, Cisadane, Krukut, dan lain sebagainya. Buruknya drainase dan banjir rob, banjir besar tercatat pada 2007 karena curah hujan tinggi dan pasang laut. Kemudian berkurangnya resapan air, alih fungsi lahan dari sawah ke pemukiman atau industri di wilayah tengah dan hilir mengurangi area resapan. Dalam waktu 5 tahun, lahan permukiman bertambah sekitar 4.399 hektar, sawah menyusut 4.296 hektar, meningkatkan risiko banjir. Kemudian eksploitasi air tanah ini berlebihan di DKI Jakarta sejak 1970 akibat kebutuhan air yang tinggi menyebabkan penurunan muka tanah dan intrusi air laut. Kemudian, ada penurunan muka tanah, terjadi penurunan muka tanah sekitar 0,25 sampai 4,1 meter sekitar tahun 1974 sampai 2010 dengan laju 9 sampai 28 cm per tahun. Tanpa pengendalian, penurunan bisa mencapai 5 sampai 6 meter pada 2100. Jika dihentikan hanya 1,5 sampai 2 meter. Yang terakhir ada kualitas air. Sebagian besar sungai tercemar berat atau kelas 3 akibat limbah rumah tangga dan industri. Diperlukan pembangunan IPAL terpusat dan jaringan pembuangan limbah terpadu. Selanjutnya ada konservasi sumber daya air. Dengan permasalahan utama, yang pertama ada terjadinya perubahan tata guna lahan, bertambahnya lahan kritis, serta kerusakan atau degradasi daerah aliran sungai. Ada tingginya tingkat pencemaran air akibat limbah domestik dan industri, dan rusaknya kawasan sempadan sumber air atau sungai, danau, mata air akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Sasaran dan program yang dilakukan. Yang pertama ada perlindungan dalam pelestarian sumber air. Yang pertama ada fisik, melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, serta membangun bangunan konservasi seperti dam parit, sumur resapan, dan guli plak. Kemudian ada non-fisik, melakukan penetapan dan penataan sempadan sumber air, serta mengendalikan pengolahan lahan di daerah hulu. Kemudian ada pengolahan kualitas air. Yang pertama ada fisik, membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL terpusat dan komunal untuk mengurangi beban pencemaran. Dan ada non-fisik, menargetkan peningkatan kualitas air agar memenuhi baku mutu minimal kelas 2, serta melakukan penegakan hukum terhadap pembuangan limbah. Dan yang terakhir ada penguatan air. Yang pertama ada fisik, menyimpan air dengan membangun tambungan seperti waduk, embung, dan merevitalisasi situ-situ. Kemudian yang terakhir ada non-fisik, mengatur dan membatasi pengambilan air tanah, terutama di wilayah krisis seperti DKI Jakarta. Oke, selanjutnya ada aspek pendaya gunaan sumber daya air, di mana permasalahan utamanya merupakan peningkatan signifikan kebutuhan air untuk rumah tangga, komersial, dan industri atau RKI seiring pertumbuhan penduduk. Terjadinya krisis dan defisit air baku di mana pemenuhan kebutuhan sangat bergantung pada pasokan dari luar wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dari Waduk Jatiluhur. Kondisi jaringan irigasi yang menurun fungsinya dan mengalami penyusutan luas akibat alih fungsi lahan. Untuk sasaran dan programnya yaitu ada penata gunaan dan alokasi air, di mana dengan menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan menyusun pola alokasi air yang adil, terutama saat musim kemarau. Kemudian ada penyediaan air baku, di mana pada segi fisik, membangun waduk-waduk baru seperti Waduk Karian, Narogong, Ciawi, dan Sukamahi sebagai sumber air baku dan pengendali banjir. Ini meningkatkan kapasitas saluran Tarum Barat untuk menambah suplai ke Jakarta. Kemudian untuk segi non-fisik, melakukan sinkronisasi program antara BBWS Ciliwung Cisadane dengan PDAM di setiap wilayah. Kemudian ada pengembangan irigasi, di mana pada segi fisiknya yaitu merehabilitasi dan melakukan modernisasi jaringan irigasi, terutama di daerah irigasi Cisadane. Untuk segi non-fisiknya ada menguatkan kelembagaan petani pemakai air, yaitu P3A atau GP3A, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air.
Kemudian ada aspek pendayagunaan daya rusak air, pengendalian daya rusak air, di mana permasalahan utamanya merupakan banjir menjadi isu utama yang terjadi setiap tahun akibat luapan sungai, masalah drainase perkotaan, dan banjirop atau pasang air laut. Kemudian ada penurunan muka tanah di pesisir Jakarta yang memperparah risiko banjirop dan kerusakan infrastruktur. Dan terakhir ada adanya daerah rawan longsor di bagian hulu, terutama di wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian untuk sasaran dan programnya terdapat pencegahan banjir yang secara struktural di mana normalisasi dan pengerukan alur sebagai sungai utama. Kemudian ada pembangunan sudetan atau floodway untuk membagi debit banjir seperti sudetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur atau KBT. Kemudian ada pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi yang berfungsi sebagai pengendali banjir di hulu. Kemudian ada pembangunan tanggul laut dan pengaman pantai sebagai bagian dari proyek penataan terpadu pesisir ibu kota negara atau PTPIN atau NCICD. Kemudian ada pencegahan non struktural dan penanggulangan yang di mana menyusun dan mensosialisasikan peta daerah rawan bencana, membangun sistem peringatan dini banjir, serta ada flood early warning system. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana tanggap darurat seperti perahu karet, pompa, dan jalur evakuasi. Dan terakhir ada menetapkan zona dataran banjir dan mengawasi peruntukan lahan di dalamnya. Kemudian ada aspek pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, di mana permasalahan utamanya yaitu peran masyarakat dan dunia usaha belum optimal di semua tahapan pengelolaan sumber daya air, di mana masih kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konservasi, bahaya pencemaran, serta manajemen banjir. Dan koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan belum berjalan secara efektif. Kemudian untuk sasaran dan programnya terdapat penguatan lembaga, di mana dengan cara mengoptimalkan peran wadah koordinasi seperti TKP SDA, Dewan SDA, Komisi Irigasi, serta Forum Daerah Aliran Sungai. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan, di mana melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan kepada masyarakat, termasuk menambahkan materi pengelolaan sumber daya air dalam kurikulum pendidikan lokal. Kemudian ada peningkatan peran swasta di mana dengan mendorong pemanfaatan dana corporate social responsibility dan skema imbal jasa lingkungan untuk program konservasi. Terakhir ada pemberdayaan kelompok masyarakat di mana dengan memberikan pembinaan serta fasilitasi bagi kelompok-kelompok peduli sungai, petani pemakai air, serta kelompok perempuan untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya air. Kemudian ada aspek sistem informasi sumber daya air, di mana permasalahan utamanya terdapat ketidakterpaduan data dan informasi, di mana data dikelola oleh banyak instansi seperti BBWS, BMKG, dinas-dinas, dan lain-lain, tanpa standar pengukuran dan pencatatan yang seragam. Kemudian belum terintegrasi dalam satu sistem database nasional ataupun wilayah. Terbatasnya sumber daya manusia dan kelembagaan di mana personil pengelola informasi terbatas secara jumlah dan kompetensi. Kemudian koordinasi antara instansi yang belum berjalan secara optimal, keterbatasan infrastruktur dan teknologi di mana peralatan pemantauan belum mencukupi, terutama untuk sistem real time. Dan dibutuhkan tambahan 15 pos duga air serta 14 pos hujan. Dan terakhir ada minimnya pendanaan di mana data operasional dan pemeliharaan sistem informasi sangat terbatas. Untuk sasarannya di mana yang pertama ada mewujudkan sistem informasi sumber daya air yang terpadu, akurat, dan real time. Kemudian meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola informasi. Kemudian ada menyediakan data yang mendukung pengambilan keputusan, termasuk untuk mitigasi banjir dan kekeringan. Untuk program strategisnya yang pertama ada integrasi data dan sistem informasi, di mana pengembangan database hidrologi dan geohidrologi terpadu lintas instansi. Kemudian ada infrastruktur monitoring, penambahan pos duga air, pos hujan, dan alat otomatis AWLR serta ARL. Kemudian yang ketiga ada kelembagaan dan SDM, di mana pelatihan petugas dan penguatan koordinasi antar instansi. Dan terakhir ada Decision Support System atau DSS, di mana dengan simulasi tata air berbasis data untuk mendukung distribusi dan pengambilan keputusan. Oke, mungkin sekian dari saya dan rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.